Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG kembali turun 1% lebih ke angka 7.214. Selain video ini kami juga mau upload video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang akan melakukan buyback saham. Dan secara teknikal sebenarnya saat ini sahamnya masih oke. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten secara teknikal masih bergerak tren. Hari ini kembali bergerak naik dan terpantau direksinya mulai akumulasi juga mengikuti CEO-nya. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Di video ini saya kembalikan update pergerakan dari saham Raja. Hari ini kembali naik 2% lebih ke harga 2020. Jika kita perhatikan secara grafik, Raja sampai saat ini masih mencoba untuk break resisten psikologisnya di harga 2000. Jadi bisa kita lihat, walaupun sempat ditutup di atas 2000, cara teknikal atau cara candle garis resisten 2000 belum terkonfirmasi break. Jadi bisa kita perhatikan tanggal 7 November kemarin berhasil naik tinggi, tapi tanggal 8 kembali melemah, dan tanggal 11 mencoba bangkit, tetapi ini belum terkonfirmasi break. Dan hari juga walaupun naik di atas 2000, sekarang candle ini belum terkonfirmasi break. Apalagi candle hari ini menurut saya tidak begitu oke, sempat naik sangat tinggi menyentuh sekitar 2170 baik kembali turun ke 2020 pada saat penutupan. Tapi untuk terancang menengah Raja masih sangat oke. Jadi apabila teman-teman memang sudah dapat di harga bawah, Raja masih sangat layak untuk di hold. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau, menurut saya tetap harus hati-hati apabila masih terkonfirmasi gagal break 2000. Secara teknikal Raja masih akan sideways. Jadi masih ada potensi untuk kembali turun menuju support di harga 1800. Dan kalau pemberitaan bahwa Raja saat ini masih diakumulasi direksinya. Jadi sebelumnya sempat kita bahas CEO-nya masih melakukan akumulasi di sekitar harga 1700-an. Di pemberitaan terbaru dijelaskan bahwa direksi juga melakukan akumulasi. Jika kita baca ini ada di sekitar harga 1355. Jadi angkanya lumayan di bawah, tapi jika kita baca lebih lanjut, transaksinya itu di tanggal 4 November ini. Jadi jika kita lihat tanggal 4 November, harga belum sempat menyentuh 1355. Jadi saya kurang tahu ini memang salah ketik atau gimana, tapi intinya terpantau memang direksi dan CEO masih masuk akumulasi dan secara tren Raja masih oke. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan asing juga masih terus masuk akumulasi saham Raja. Jadi secara teknikal masih oke, secara inflow juga masih ada inflow, tapi jika kita lihat broker summary ini terpantau memang ada sedikit akumulasi. Jadi untuk Raja masih ada potensi saya untuk kembali naik untuk break 2000 menuju target berikutnya di sekitar harga 2200. Tapi ingat apabila teman-teman saat ini baru mau entry, wait and see, bisa buy on breakout apabila memang sekarang candle terkonfirmasi break, atau tunggu kembali di sekitar 1800 untuk buy on support. Selanjutnya saya coba analisa saham Doit. Doit bisa kita lihat sebelumnya sempat melemah di bawah garis EMA 50, tapi pada saat mengetes garis EMA 150, Doit masih bisa bertahan dan saat ini kembali rebound. Jadi secara tren untuk terancang menengah Doit masih oke, masih belum terkonfirmasi downtrend walaupun sudah sempat turun setelah menyentuh 800. Karena saat ini garis EMA 150 di sekitar 625 masih berupa support lumayan kuat untuk Doit, dan saat ini berhasil rebound naik 6% lebih ke 690 pada kenaikan hari ini. Tapi jika kita lihat walaupun hari ini naik 6% lebih, saat ini Doit masih mencoba untuk break garis EMA 50 di harga 685 dan di atasnya masih ada satu resisten di harga 700. Jika terpantau minggu ini atau satu minggu ke depan Doit mencoba naik di atas 700 masih gagal, secara teknikal Doit masih akan sideways. Tapi jika kita lihat broker summary untuk kenaikan Doit hari ini, menarik, asing juga satu minggu terakhir sudah mulai masuk. Dan di broker summary pun jika kita perhatikan kenaikan 6% lebih ini ada akumulasi. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat Doit di sekitar 650 atau di sekitar garis EMA 150, misalnya saat ini masih bisa di hold. Apabila mau swing bisa pertimbangkan untuk take profit apabila Doit gagal menembus 700, setelah itu tunggu kembali di 650 atau garis EMA 150 untuk re-entry kembali, atau hold saya terus selama garis EMA 150 tidak tembus dengan target take profit Doit yang lebih jauh di sekitar 750. Sedangkan untuk teman-teman yang hari ini belum sempat dapat di harga bawah dan ingin coba pantau dan entry saham Doit, lebih oke adalah wait and see. Bisa buy on breakout apabila berhasil break 700, atau tetap sama tunggu kembali di sekitar 650 sampai garis EMA 150 untuk entry di sekitar daerah supportnya. Selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham DSNG. Bisa kita lihat DSNG kemarin turun lumayan dalam setelah gagal naik di atas 1400. Jadi jika kita perhatikan
DSNG sempat menyentuh 1400 atau mendekati 1400, satu malah turun tajam dan saat ini mencoba untuk bertahan di sekitar 1150. Tapi secara teknikal menurut saya masih oke selama DSNG tidak turun bawah garis EMA 50. Jadi saat ini juga sebenarnya masih ada beberapa support yang saat ini ada di sekitar 1080, ada support 1150. Jadi secara teknikal ini belum ada tanda-tanda patah tren. Apabila teman-teman pantau pada penurunan DSNG kemarin, pada saat itu tidak ada distribusi. Jadi saat ini jika kita lihat DSNG kembali bangkit naik 4% ke 1170, dan jika kita lihat broker summary, asing hari ini masuk kemarin juga pada saat turun tajam, asing terpantau masuk melakukan sedikit akumulasi, dan kenaikan 4% hari ini terpantau ada sedikit akumulasi. Sehingga DSNG apabila teman-teman hari ini sudah bersih dapat sekitar 1150 atau malah di bawahnya, menurut saya masih layak untuk di hold, masih ada potensi sana untuk kembali naik mengenai 1200. Tapi jika diperhatikan apabila gagal naik dari 1200, secara teknikal untuk tren jangka pendek saya lihat DSNG ada potensi mulai sideways apabila terpantau gagal naik dari 1200. Apabila gagal break 1200, maka ada potensi sana untuk kembali turun menuju support lebih kuatnya sekitar 1080. Selanjutnya LSCP, jika kita perhatikan beda dengan DSNG, hari ini LSCP masih lanjut turun. Dan untuk LSCP kemarin juga turun main dalam, tapi hari ini masih lanjut turun menuju zona support sekitar 1140 sampai 1170. Dan di bawahnya juga jika kita perhatikan ada satu support di EMA 50 di sekitar 1120. Jadi LSCP jika kita perhatikan memang ada pola double top di sini, ini menandakan ada tanda-tanda untuk reversal trend, jadi harus hati-hati. Jika terpantau satu minggu ke depan LSCP gagal bertahan di garis EMA 50 atau di sekitar 1100, kan memang saat ini masih lumayan dekat, bisa jadikan 1100 untuk patokannya. Apabila LSCP ternyata tembus di bawah garis EMA 50, secara teknikal LSCP akan mulai patah tren, jadi ini harus hati-hati. Dan jika kita perhatikan di sini, asing malah terpantau masih masuk walaupun 2 hari terakhir melemah, tapi jika kita lihat broker summary memang penurunan 4% ini ada distribusi. Jadi untuk LSCP apabila teman-teman ingin entry sebelum sempat dapat di harga bawah, menurut saya masih bisa coba dipantau. Jadi walaupun 2 hari terakhir mulai turun lumayan dalam dan ada distribusi, tapi secara teknikal menurut saya masih layak untuk dipantau dan entry apabila LSCP masih kuat bertahan di 1100 sampai garis EMA 50. Jadi wait and see dulu, tunggu LSCP mengetes target harga ini, apabila masih bisa bertahan dan rebound terbentuk candle hijau, baru coba ikut entry. Dan jadikan 1250 sampai 1300 untuk target swing atau target take profit jangka pendek apabila LSCP berhasil rebound tapi tetap gagal naik di atas target harga ini. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini, bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.